Nah, coba kita review sedikit dulu. Ininya udah, bukan ini. Kalau saya punya ini di koordinat polar ya, di koordinat polar, saya mau menggambar R sama dengan 3. Gambarnya apa? Oh, tadi udah di kuis ya. R sama dengan 3 itu berarti apa? Kumpulan titik-titik yang jaraknya ke pusat koordinat 3. Jaraknya ke sini 3. Titik mana aja? Ya, titik pada lingkaran dengan jari-jari 3 ya. 3. 3. Ini R sama dengan 3. Sebentar. Kemudian R sama dengan 1 tadi di soal tadi. Ya, ini gambar jari-jarinya 1. Kemudian kalau saya punya daerah ini, himpunan S sama dengan himpunan R, theta, R-nya di antara 1 sampai 3. Nah, itu adalah daerah di antara 2 lingkaran ini. Kemudian ada tambahan, katakan theta, saya menggambar theta sama dengan yang tadi aja soal tadi, pi/6. Berarti sudutnya pi/6 ini, sudut. Ini sudut ini, saya gambar di sini, pi/6 ya, 30 derajat. Jangan ditambah ke situ ya, karena yang itu sudutnya beda, sudutnya ini. Gitu. Oke, ini theta sama dengan pi/6. Jadi gambarnya garis lurus ya. Theta sama dengan pi/6. Apa R sama dengan 1 ya harusnya di sini. Ini R sama dengan 1. Ini R sama dengan 3. Kemudian satu lagi. Kalau saya menggambar theta sama dengan pi/3 atau 60 derajat. Di sini. Sudutnya ini pi/3. Nah ini garis ini theta sama dengan pi/3. Jadi pada garis ini semua sudutnya pi/3 ya. Nah, kalau ini ditambahkan yang tadi ditambah syarat tetanya di antara pi/6 sampai pi/3 gitu ya. Nah, berarti di antara 2 garis ini. Tadi ini di antara yang 2 lingkaran. Jadi daerahnya keseluruhannya adalah yang ini ya. Itu R-nya di antara 1 sampai 3, R-nya R1, ini R3, tetanya ini teta sama dengan pi/6, ini teta pi/3 di antaranya. Oke, yang seperti ini namanya persegi panjang kutub, ya. Persegi panjang polar. Persegi panjang itu ciri-cirinya ini. Kok ini sebentar. Segi panjang itu ciri-ciri kenapa nggak ganti? Ini ciri-cirinya ininya konstan semua ya, batas-batasnya konstan. Nah, sekarang kita akan melihat daerah di mana salah satu, sorry saya balik lagi, dari ini batasnya nggak konstan salah satu. Kayak kemarin ini ada X sederhana, ada Y sederhana. Nah, coba kita lihat. Integral lipat atas daerah. Apa itu R sederhana? Itu daerahnya gini. Kita lihat ini ada daerah ini ya. Ada 2 garis lurus ini berpusat di 00. Berarti ini theta sama dengan sekian gitu ya. Theta sama dengan alfa artinya. Coba saya crop aja ini supaya bisa dicoret-coret. Ini. Oke. Daerah ini, daerah S ini sudutnya alfa. Kemudian yang garis lurus yang ke atas ini berpusatnya di 0 ya, harus bisa 0. Ini sudutnya beta. Jadi saya punya daerah
sudutnya di antara alfa sampai beta. Tapi ininya bukan busur lingkaran. Yang pinggir-pinggir sini. Kalau busur lingkaran ya kayak tadi. Ini R sama 1 sampai R sama dengan 3 gitu ya. Nah, di sini busur yang ini berupa sebuah fungsi R, fungsi dari theta. Ini yang biru ini tulisannya. R sama dengan V1 theta. Yang ini R-nya fungsi dari theta juga. Jadi daerah ini bisa ditulis gini. Daerah S itu sama dengan himpunan R, theta. Urusannya tulisannya selalu R, theta. Tetanya konstan. R-nya dibatasi antara fungsi ini itu. Tetanya sendiri dibatasi hanya konstanta aja. Gitu. Nah, ini kalau R-nya dibatasi fungsi, ini dinamakan daerah R sederhana. Jadi yang dibatasi fungsi yang malah namanya sederhana. Gitu ya. Oke, temannya. Yang theta sederhana kayak gini. Kita lihat. Saya crop supaya bisa dicoret-coret juga. Nah, daerah ini. Daerah ini pinggiran sudutnya nggak dibatasi garis lurus. Jadi tetanya beda-beda ini. Pinggiran ini. Tetanya nggak konstan kayak tadi. Kalau tadi garis lurus. Tetanya selalu alfa. Ini tetanya ganti-ganti. Di sini juga tetanya ganti-ganti. Tapi dia dibatasi dua busur lingkaran nih. Ini lingkaran R sama dengan A. Ya sebenarnya dia lingkaran gitu terus ya ke sana. Ini sebenarnya lingkaran gitu ya. R sama dengan A sampai yang ini R sama dengan bukan ya R sama dengan B kalau di sini ya. Jadi saya punya daerah S itu himpunan R, theta. R-nya dibatasi konstan. R-nya sama dengan A sampai B. Oke. Tapi pinggirannya ini tetanya nggak konstan. Dibatasi yang kiri ini grafiknya theta fungsi ini. Tetanya jadi di antara fungsi psi ini tuh psi 1R. Kalau theta pasti fungsi R. Kalau R fungsi dari theta kalau nggak konstan ya. Psi 2R. Jadi selalu bentuknya kalau ini R yang dibatasi fungsi ya pasti fungsi dari theta R tuh. Kalau theta ya theta fungsi dari R gitu ya. Yang satunya lagi konstanta. Nah, ini namanya theta sederhana. Oke ya. Nah, oke, integral lipat 2-nya atas R sederhana. Sebenarnya kalian bisa reka dari sini. Kalau saya punya R sederhana, maka integral lipat atas daerah S dari fxy dA itu sama dengan dalam polar, karena daerahnya polar, integralnya harus diubah dalam polar. Batasnya dulu, tinggal salin aja. Yang konstan dihitung belakangan. Yang berupa fungsi harus dihitung duluan. 2 theta. Ininya nanti harus diganti polar fungsinya. Jadi X-nya diganti R cos theta, Y-nya diganti R sin theta, dA-nya menjadi, nah ini batas theta kan? Batas R ini ya. Batas R. Jadi ini harus R dr d theta. Begitu. Mengingatnya ya, saya mengingatnya pola. Kalau suruh mengingatkan satu-satu per huruf mah udah nggak bisa tuh. Gitu ya. Kalau yang daerah ini, yang bawah,
integral lipat atas R fxy dA itu dalam polar menjadi yang konstan belakangan. Yang sudutnya yang fungsi. Ksi 1R, ini namanya ksi ya. Ksi 2R. Nah, ini sama harus diubah dalam polar. Fungsinya nanti X-nya diganti R cos theta, Y-nya diganti R sin theta. R, nah di sini theta, ini batas theta, jadi dr, d theta, dr ya. Ingat bahwa dy dx ataupun dx dy jadinya ini ya, atau ini ada r-nya di situ. Oke, nah kalian nanti detailnya bisa dibaca di sini. Untuk r dan theta sederhana, teori ini cuma segitu. Kita lihat contohnya. Kita hari ini nggak akan terlalu lama karena saya akan sampai satu pasal ini aja. Nanti besok pasal berikutnya baru minggu depan tutorialnya ya. Karena kalau saya sesudah pasal ini lanjut, takutnya ini 3 soal ini cukup berat. Kemudian juga tanggung waktunya. Jadi besok masih teori juga. Nah, soalnya. Tentukan volume benda di bawah, ini salah ya, ini harusnya set. Ini paraboloida. Nah, kalian 7 gambar-gambar yang yang standar di ruang itu harus hafal ya. Harus bisa gambarnya. Ini set sama dengan ini paraboloida yang hitam di atas bidang X, O, Y dan di dalam silinder ini. Coba kita lihat ya. Kenapa gambarnya jadi ini gitu ya. Coba saya akan jelaskan. Ini saya udah siapkan supaya kuliahnya bisa agak cepat. Oke. Ya udah ada jawabannya, tapi nanti saya terangkan step demi step. Soalnya mana? Soalnya nggak ditulis. Oh, ada. Oke. Silinder ini kita lihat. Saya akan rinci menjadi bentuk. Ini saya mau gambar dulu di bawah ya. Di bawah sekali. Coba saya mau lihat. Kalau ini paraboloida saya nggak jelaskan lagi. Kalian udah harus paham. Yang ini gambarnya di ruang bagaimana? Coba kita lihat ya. Nah, untuk supaya yang pasti ini silinder. Silinder itu apa? Silinder itu permukaan ruang di mana hanya 2 variabel yang muncul. Variabel ketiganya bebas, setnya nanti bebas. Ini saya pengen tahu gambarnya apa, saya satukan dulu yang Y-nya. Tuh, saya mau kuadratkan sempurna. Berarti ini harus tambah 1 ya. Tentunya kalau tambah 1, ruas kanan juga harus tambah 1 supaya sama dengan soal semula. Ini dikuadratkan sempurna. Yang 1 kuadrat sama 1. Ini tak lain adalah sebuah lingkaran ya. Lingkaran jari-jari. Pusatnya di sebentar. Lingkaran pusatnya di 0,1. Ya, di 0,1 ini. 1. Jari-jarinya 1. Jadi lingkaran di sini ya. Pusatnya ini, jari-jarinya 1. Ya. Lingkaran gitu ya. Ini tentunya 1. Jari-jarinya 1 dia. Oke. Paham nggak ini ya? Itu lingkaran jari-jari 1. Nah, kemudian, halo kenapa? Nah,
Oke, ini lingkaran jari-jari 1. Kita balik lagi ke sini, ke soalnya. Jadi, sorry. Ada yang ketinggalan, saya lupa. Kalau di ruang, gambarnya gimana? Kalau di ruang, gambarnya, ini kan masalahnya di ruang nih. Kan katanya bendanya antara itu. Berarti, saya mau gambar ini sumbu X, ini sumbu Y. Saya mau gambar sepotong aja yang bagian ini aja nih. Kombinasi warna. Yang ini aja nih. Ya, saya mau gambar sepotong. Di ruang menjadi apa? Y-nya 1. Pusatnya di sini. Lingkarannya berarti yang saya gambar biru itu ini ya. Atau seluruhnya aja. Kemudian yang sebelah sini itu ada ini sumbu X di sumbu X negatif ya, adanya di sini. Gitu kan. Ini di dalam ya. Nah, gitu lingkarannya. Setnya berapa? Setnya bebas. Jadi lingkaran ini kita naikkan aja sejajar sumbu set. Sejajar sumbu set. Jadi lingkaran gitu. Nah, begitu. Jadi gambarnya adalah gambar ini yang biru. Lingkarannya pusatnya di 1,0. Di situ. 0,1, sorry. Nah, selanjutnya saya mau menyatakan ini integralnya dalam koordinat polar. Karena apa? Karena daerah ini, daerahnya kan nanti ini nih. Sebentar. Kenapa daerahnya itu? Sebentar. Balik lagi. Tentukan volume benda di bawah permukaan yang hitam atau abu-abu, di atas bidang X, O, Y, di dalam silinder. Jadi, kalau mata saya, apanya? Kita taruh mata kita di dalam ruangan itu. Kalau saya lihat ke bawah, alasnya adalah lingkaran ini ya. Ini yang di bawah lingkaran ini. Sedangkan tutup atasnya nanti adalah fungsi yang abu-abu. Nah, itu menjadi referensi kita untuk menghitung volumenya. Jadi nanti yang dasarnya ini menjadi batas integralnya, tingginya ini menjadi fungsinya. Tapi nanti sebelum sampai sini ya. Nah, karena daerah definisinya alas ini berbentuk lingkaran seperti ini dan pusatnya bukan di 00, ini akan sukar kalau dinyatakan dalam X sederhana atau Y sederhana. Rada susah. Masih bisa sih. Nah, lebih gampang ini dinyatakan dalam polar. Coba, bagaimana menyatakannya dalam polar? Kita lihat. Ini. Saya akan nyatakan persamaan-persamaan dalam polar. Ini. Lingkaran ini, pinggirannya, itu kan persamaannya ini. X kuadrat tambah ini tadi. Lingkaran pusatnya di 0,1 jari-jari 1. Saya ubah ke polar, ganti X-nya dengan R cos theta, Y-nya R sin theta. Ini Y-nya ganti R sin theta. Ini kalau dikuadratkan menjadi R kuadrat cos kuadrat tambah R kuadrat sin kuadrat. R kuadratnya keluarkan, ada cos kuadrat tambah sin kuadrat. Itu nilainya 1. Jadi tinggal R kuadrat. Jadi lain kali kalau di koordinat polar, di Cartesiusnya ada bentuk ini, polarnya jadi ini. Ya. Yang ini tetap aja biarkan. Kemudian kedua ruas saya bagi dengan R. Dapat ini. Jadi lingkaran ini, itu persamaannya, lingkaran ini, pinggirannya aja ya, itu persamaannya 2 sin theta. Jadi ini kenapa? Ini jadi ini, ya ini jalannya. Kemudian kita lihat, kalau tadi saya taruh mata saya di tengah-tengah ruangan,
Saya lihat ke bawah, bawahnya ini kan. Nah, D-nya ini sebagai nanti batas integralnya. Harus kita nyatakan dalam koordinat polar juga. Ingat, kalau saya lihat ke bawahnya, ini bukan pinggiran lingkarannya aja. Benda ruangnya adalah seluruh lingkaran ini di bawah. Nah, seluruh lingkaran itu adalah apa persamaannya dalam polar? Kalau dalam polar kita tulis D-nya sebagai R, theta. Nah, daerah ini sebelum sampai sini ya, kita harus mikir dulu. Daerah ini R-nya dibatasi konstan nggak? Saya mau pengennya R-nya dibatasi konstan. Kalau R dibatasi konstan itu kalau di antara dua busur lingkaran. Jadi kalau gini. Nah, daerahnya di antara ini dan ini. Ini katakan jari-jarinya 1, ini jari-jarinya 3 itu ya. Nah, kalau ada daerah di antara ini, baru kita bisa menyatakan R-nya di antara 1, 3. Tapi kalau daerah kita bentuknya gini. Jangan ngelihatnya harus dari pusat selalu. Oh, ini terhadap pusat bukan busur lingkaran. Kalau terhadap titik ini ya betul busur lingkaran tadi. Kita ngelihatnya selalu terhadap pusat koordinat. Jadi nggak bisa itu. Itu ya. Nah, untuk itu coba kita lihat lagi. R-nya nggak bisa dibatasi konstan. Berarti tetanya harus konstan. Coba lingkaran ini tetanya saya tulis 0 sampai pi. Loh kok aneh? Bukan 2 pi gitu ya. Kenapa bukan 2 pi? Karena selalu ngitung sudutnya dari sumbu polar atau sumbu ekspositif. Daerah yang biru ini, termasuk dalamnya lingkaran, itu kalau saya hitung sudutnya paling kecil 0, paling gede dia segini. Nah, sebesar pi. Karena titik kerujukannya titik pusat koordinat. Jangan dari sini ngitungnya. Kalau dari sini, ya jadi 2 pi itu satu lingkaran penuh. Ini dari sini. Dia dari 0, ini tuh sudut sumbu ekspositif, sampai dia muter sini, sampai pi. Ini. Nah, baru R-nya ini dapatnya gimana? Untuk mendapatkan R-nya itu gini. Kalau yang satu udah kita set sebagai konstan, R-nya mau dicari, kalau R-nya itu kita tarik ini. Total di tengah-tengah, umum, tarik dari pusat koordinat sampai ujung. Ya. Jadi total gitu. Kita lihat ini. Yang bawahnya R berapa? Pusat koordinat, R-nya 0. Ujungnya kita lihat ini. Grafik ini apa? Pinggiran luarnya. Grafik ini tadi. 2 sin theta. R sama dengan 2 sin theta. Gitu ya membentuknya. Kalau kalian udah bisa membentuk D-nya, ya membentuk integralnya udah gampang. Ya, maka integralnya tinggal apa? Oh ya, fungsinya dulu. Fungsinya juga ini belum polar. Saya ganti dulu. Set fxy. X kuadrat tambah Y kuadrat. Tadi X kuadrat Y kuadrat kalau diganti ininya R cos theta, R sin theta menjadi R kuadrat. Setnya hanya R kuadrat. Udah volume, maka tinggal tinggi ini tadi setnya R kuadrat. Batasnya kita lihat yang konstan belakangan 0 pi, yang ada fungsinya duluan. Ingat ini dA-nya berubah menjadi ada R-nya. R, kemudian ini batas apa? Ini batas R. Jadi dR dulu, baru d theta. Begitu? Kalau kita hitung, ini menjadi R pangkat 3 diintegralkan terhadap dR menjadi 1/4 R pangkat 4. Kita ganti R-nya, karena ini dR, jadi R-nya kita ganti dengan batas-batasnya.
Masukkan ini. R pangkat 4, masukkan ganti dengan ini. Kemudian R-nya ganti dengan 0. Ini saya sederhanakan dulu jadi ini. Nah, ini dilihat lagi ke awal semester ini. Teknik pengintegralan kalau pangkat sin-nya genap. Direduksi menjadi setengah, min setengah cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta-nya direduksi lagi nanti. Ya, cos kuadrat 2 theta, sorry. Setengah min setengah cos kuadrat 2 theta. Nah, ini sendiri. Begitu. Nah, coba. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kita waktunya cukup. Ini hanya membahas 3 soal. Kalian pahami dulu mengubah dari kartesius ke polar. Paham nggak ini gitu ngubahnya? Kedua, kenapa D-nya jadi ini? Paham tidak? Gitu. Halo, Darmo gimana? Udah pusing Darmo? Mana Darmo? Nggak ada lagi. Darmo nggak ada, saya salin. Darmo. Oke. Kemudian Norah Hasna. Ya, Pak. Paham nggak? Atau nggak paham semuanya? Paham, Pak. Paham, bener nggak? Iya, Pak. Niwayan Yamuna, paham tidak? Paham, Pak. Beneran itu paham nggak? Muhammad Pak. Al-Fatih. Paham, Pak. Hah? Paham, Pak. Halimah. Masih proses memahami, Pak. Ya, coba pahami yang mana yang nggak pahamnya. Oke, saya tanya dulu yang lain. Nathan. Paham, Pak. Darmo. Darmo nggak ada ya, tapi hadir di Zoom. Di chat nggak chat? Tapi di chat juga nggak boleh lama-lama, ke toilet masa lama sekali. Oh, dia ke toilet. Oke lah, Darmo. Nanti dipanggil lagi. Darmo izin ke toilet jam 11.26. Oh, baru sebentar. Oke. Hibatullah, Doni. Iya, ngerti, Pak. Oke, saya lanjut ke nomor 2 ya. Saya lanjut ke nomor 2. Nomor 2 lebih mudah karena suruh ngitung aja. Gunakan koordinat polar untuk menghitung ini. Dengan ini R, ini S, harusnya R juga ini ya. Keliru, ini R. Gitu ya. Oke. Kembali, karena diminta dalam koordinat polar, kita ubah ini dalam polar. Fungsinya, ini fungsinya dulu aja yang gampang ya. Fungsinya ini, jadi semua yang ada X sama Y-nya diganti dalam polar. X-nya ganti R cos theta, Y-nya ganti R sin theta, maka ini menjadi E pangkat R kuadrat. Ya. Oke, itu fungsinya nanti. Sekarang daerah pengintegralannya. Ini kita lihat gambarnya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau ada persamaan itu gambar dulu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Itu adalah lingkaran berpusat di 0,0. Jari-jarinya 2 ya. Nah, yang memenuhi ini mana? Dengan adanya lingkaran ini, maka bidang dibagi 2, yang di luar lingkaran sama yang di dalamnya. Kita periksa aja titiknya. Kalau diambil titik yang di luarnya, misalkan titik 3,0 di sini, X-nya 3, Y-nya 0, nggak memenuhi.
yang memenuhi yang di dalamnya. Jadi yang lebih kecil 4 ini yang di dalam. Gitu ya. Nah, ini harus kita nyatakan dalam koordinat polar. Kembali untuk menyatakan dalam koordinat polar, ini caranya, karena di sini caranya nggak terlihat. Saya bawa dulu ini ke bawah, dicoret. Kalau mau menyatakan dalam koordinat polar, kita lihat daerah ini di antara dua lingkaran nggak? Iya, di antara dua lingkaran. R-nya, yaitu lingkaran jari-jari 0, yang pusat itu, dengan lingkaran ini. Artinya kalau ada titik di sini, saya tarik dari pusat koordinat, nah R-nya dibatasi oleh 0 bawahnya. Ini. Luarnya dibatasi oleh ini. Sorry. Ini tadi harusnya saya jelaskan dulu ini. Dalam polar menjadi R sama dengan 2 ya. Ini sebenarnya R kuadrat sama dengan 4 atau R sama dengan 2 gitu ya. Kan ini harus diubah dalam polar dulu. Ini kayak tadi X kuadrat tambah Y kuadrat jadi R kuadrat sama 4 R2. Nah, daerah ini terletak di antara R0 sampai R2. Di mana ambil di sini juga boleh titiknya lihat. Nah, ini bawahnya R0, ujungnya R sama dengan 4. R sama dengan 2, sorry, 4. R sama 2. Tetanya mana? Daerah ini sudutnya paling kecil 0, paling gede melingkupi satu lingkaran penuh 2pi. Jadi tetanya 0 sampai 2pi. Ini harus bisa merumuskannya. Berarti ini persegi panjang kutub nih karena batasnya konstan. Oke, saya balik ke sana. Ini menjadi ini daerahnya. Tetanya 0 sampai 2pi. Nah, kita lihat maka tadi ini udah ya diubah dalam polar. Maka integral ini berubah menjadi karena ini dua-duanya batas daerahnya konstan, mau yang mana dulu nulisnya bebas. Saya ini lihat angkanya ini 02, ini 02pi. Yang ada 2pi lebih rumit angkanya, jadi belakangan aja. 02pi, 02. Boleh ditukar juga ya kalau dua-duanya konstan sih. Fungsinya ini tadi. Kemudian dA jangan lupa berubah menjadi R dr d theta atau R d theta dr. Yang ini karena batas R duluan nih, batas R dihitung duluan, jadi ini dr d theta. Jadi ininya jangan ketinggalan nih ya R-nya ini. Oke, ini saya susun R-nya saya kedepankan R pangkat ini dr d theta. Bagian ini R pangkat R kuadrat dr kita integralkan. Saya nggak akan detailkan lagi ya. Kalau kalian belum paham, substitusi U sama dengan R kuadrat. Nanti ketemu integralnya ini. Oke. Kita masukkan batasnya, batas R karena ini dr. Masukkan ke R batasnya. Seperti ini. Ini sedikit disederhanakan. Enggak, langsung aja. Ini integralkan terhadap d theta. Ini enggak ada tetanya. Jadi seperti konstanta aja. D theta diintegralkan menjadi theta. Tinggal ganti aja sekarang. Batasnya ini ganti ke theta ya. Karena integral d theta tadi. Ini d theta, nanti ini ganti tetanya dengan 2pi. Dikurangi ini kali tetanya 0. Begitu. Darmo, mana Darmo? Ya, Pak. Udah beres kamu? Iya, Pak. Kamu nggak bahas nomor 1, pusing nanti. Ya udah nanti lihat rekamannya. Iya, Pak. Saya mau ngabsen dulu. Yang kalau ada bilang ya. Jose, mana Jose? Ya, Pak. Irsat,
Irsyad, tolong liatin ada di chat nggak Irsyad? Oh, ada di chat deh. Izin. Baru izinnya juga. Asyah, Hadir, Pak. Ketut Bagus, Hadir, Pak. Niwayan Yamuna. Mana Niwayan Yamuna? Nggak ada ya, memang nggak hadir ya? Nggak hadir. Ya udah. Feby, Ilyas, Hadir, Pak. Livia Maharani, Hadir, Pak. Saskia Aurelia, Hadir, Pak. Jessica, Hadir, Pak. Noval. Ada, Pak. Oke, segitu dulu. Oke, ini ada yang mau ditanyakan? Agak susah ya merumuskan daerahnya ya. Dalam polar nggak terbiasa. Ya, mau nggak mau harus dilatih. Oke, kalau nggak ada, saya bahas soal nomor 3. Nah, oke. Kita lihat ya. Ubah dalam koordinat kartesius, lalu hitung integral ini. Ini dibalik. Ada integral dalam koordinat polar, ini pasti polar ya, ada R, ada theta gitu. Mau diubah dalam koordinat kartesius. Nah, yang susah tuh merumuskan daerahnya kayak tadi. Jadi kita tulis dulu daerah pengintegralannya. Ini daerah S yang namakan. Jadi ini dibaca aja dari sini. Ini kalau ini DR, berarti ini batas R. R-nya di antara 0 sama min 5 sekan theta. Ya. Kemudian D theta, berarti ini batas theta-nya. Theta-nya di antara ini. Nah, ini mau kita ubah supaya S ini dalam koordinat kartesius. Dalam XY. Kita gambar dulu ini masing-masing. Ya. Coba. Gambarnya gimana? Ini kan nggak kebayang. Kita kembali kalau ada pertaksamaan seperti ini, yang kita gambar sama dengannya dulu. 5 sama dengan ya. Saya mau terjemahkan dulu ini persamaan ini, R sama dengan ini ke dalam koordinat kartesius. Nah, R sama dengan min 5 sekan theta. Sekan itu 1 per cos, min 5 dibagi cos theta. Cos theta-nya saya kedepankan supaya terbentuk R cos theta. Ingat, R cos theta kan sama dengan X ya. X sama R cos theta. Ini. Jadi ini X sama dengan min 5. Gampang kan gambarnya? Mana X sama dengan min 5? Ini gambarnya X sama dengan min 5. Saya gambar di bidang XY ini. X sama dengan min 5. Yang garis merah tegak. Oke. Kemudian R sama dengan 0. R sama dengan 0 adalah pusat koordinat ini kan. R-nya 0. Nah, kemudian saya gambar bahwa gini. Ini penting nih. Integralnya dari 0 sampai ini. Nah, saya gambar yang 0 mana tadi? R0 ini. R sama dengan min 5 sekan theta ini. Tapi saya nggak gambar dari sini. Dari persamaan ini. Ya, ini sama aja. Garis merah ini sama dengan persamaannya X sama dengan min 5. Juga sama dengan R sama dengan min 5 sekan theta. Ini kan sama aja. Nah, saya gambar integralnya dari pusat koordinat ke garis yang merah. Jadi ini fungsi garis biru dengan panah itu menyatakan integralnya dari sini sampai ke garis yang tegak ini. Oke, begitu. Ini nanti belakangan dipakai ya. Kemudian tetanya saya mau gambar. Theta 3pi per 4. Nah, kalau ini bisa langsung. Gini. Saya gambar di sini dulu.
Kenapa merah terus? Kita ganti gambar. Theta sudutnya, ini kan theta sama dengan 3pi/4. 3pi/4 tuh di kuadran 2 ya. Karena ini pi, ini berarti 3pi/4 di sini. Jadi sudutnya 3pi/4. Ini 3pi/4. Nah, ini adalah garis ini. Theta sama dengan 3pi/4. Nah, garis yang ini hijau ini ya. Kok pakai bahasa Sunda. Sudut ini 3pi/4 nih. Ini sudutnya 3pi/4. Tapi saya perlukan persamaannya dalam koordinat kartesius, jadi dalam XY. Nah, kalau saya punya garis lurus melalui 0, 0, ini sudut yang dibentuk 3pi/4, ini adalah kemiringan garis singgungnya ya. Tangan ini. Jadi saya dari theta 3pi/4, saya rumuskan dulu ke kartesius. Y sama dengan tangan sudut ini kali X. Persamaan garis. Melalui 0, 0, kemudian sudutnya 3pi/4. Ini kalau dihitung tangan ini adalah -1, sudutnya istimewa. Jadi ini tak lain garis Y sama dengan -X. Jadi grafik theta sama 3pi/4 itu sama dengan Y sama dengan -X. Saya sebut GX dia yang hijau ini ya. Dengan cara yang sama, batas kanan atasnya theta 4pi/3 saya tulis sebagai grafiknya mana? Theta 4pi/3. Berarti sudutnya 4pi/3 ke sini kira-kira ya. Ini sudutnya sebesar 4pi/3. 1/3 pi. Nah, itu saya gambar garis yang biru di sini. Tapi kembali mau saya rumuskan dalam koordinat kartesius. Ini berarti Y tangan sudutnya kali X ya. Karena dia melalui 0, 0. Jadi tinggal Y sama dengan kemiringan kali X. Nah ini kalau dihitung tangan ini pendekatan aja sekitar 1,73X. Jadi yang ini saya namakan HX. Nah, bagian penting lain tadi integralnya dari sudut ini ke sini. Berarti dari yang hijau ke yang biru integralnya batasnya. Saya gambar ini panah garis lurus, panahnya ke bawah. Ini menyatakan integralnya dari yang hijau ke yang biru. Sama dengan yang tadi waktu ini ya, dari titik ke -5 sekant theta ini. Atau X sama dengan -5. Nanti dipakainya, kenapa perlu digambar gitu. Nah, sekarang saya nyatakan S-nya berarti daerahnya. Daerahnya tadi di antara garis hijau dan biru dan di antara pusat koordinat dengan garis ini. X sama dengan -5. Daerahnya adalah yang kuning ini jadinya. Saya nyatakan dalam koordinat kartesius. Yang kuning ini saya akan nyatakan sebagai Y sederhana. Karena kelihatan ini. Ini Y fungsi X, ini Y fungsi X. Jadi Y-nya yang dibatasi fungsi X. Nah, batasnya, jadi X-nya harus konstan. Kalau Y-nya yang dibatasi fungsi, Y-nya dibatasi fungsi ini, hijau dan biru, X-nya harus konstan, ujung-ujung. Berapa X-nya? Pusat koordinat sampai -5. Tapi nulisnya jangan 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama -5. Kita harus nulis dari yang kecil ke besar. Gitu ya. Dari garis ini sampai titik ini adalah X-nya 0. Ini di antara -5 sampai 0. Atau ujung-ujung dari segitiga ini, X-nya adalah kirinya -5, kanannya 0. Kemudian Y-nya, seperti biasa kalau Y-nya
kita potol di sini. Kalau menentukan Y, tarik tegak sampai ujung-ujung daerahnya. Nah, ini bawahnya adalah Y-nya sama dengan HX. Atasnya Y sama dengan GX. Oke. Nah, sekarang kita lihat integral ini. Baru akan saya hitung. Integralnya, kembali fungsinya harus dinyatakan dalam Kartesius, karena diminta dalam Kartesius ya. Oke, integral ini saya tulis, ini nggak diubah, belum diubah ini. Batas-batasnya biarkan aja. Tapi ini R-nya saya comot 1. R pangkat 3, R-nya 1 di kebelakangan. Kenapa di kebelakangkan? Karena kan dy dx atau dx dy padanannya r dr d theta atau r d theta dr ya. Ada R-nya. Nah, kemudian ini. Jadi fungsinya, ini saya sebut fungsi yang mau diintegralkan. R theta. Isinya ini. Saya kurung kuadrat ya, diubah dikit. Ini ada R sin theta. R sin theta kan Y ya. Ingat, di perubahan antara koordinat polar dengan koordinat kartesius. Y sama dengan R sin theta. Jadi ini Y. Sama dengan fungsi dari XY. Ya meskipun X-nya nggak muncul, biarin aja fungsi XY. Maka integral semula, batasnya nanti. Kenapa merah itu? Tinggal ini diganti Y kuadrat. Ya. Y kuadrat. Nah ini menjadi dy dx atau dx dy. Kita lihat dulu tadi batas kita S-nya. Y-nya yang fungsi. Berarti Y harus duluan. Harus dy dulu baru dx. Nah, dalam menentukan batasnya, jangan langsung nyeplok ini H sampai G. Harus lihat panah tadi. Soal semula, ini integralnya dari yang hijau ke yang biru, kan? Tadi sudutnya ini. 3pi per 4 sampai 4pi per 3. Jadi mengintegralkannya jangan langsung nulis ini batas bawah, ini batas atas. Ternyata terbalik, karena dari yang hijau ke yang biru. Jadi GX ke HX. Gitu ya. Oke. Kemudian yang bagian DX-nya, X-nya dari yang titik ini ke garis ini. Berarti X-nya dari 0 ke min 5. Gitu ya. Karena tadi panahnya ke sana. Integralnya dari sini ke sana. Waktu kita membentuk ini ya, tadi grafik yang ini. Dari sini ke sana. Makanya tadi digambar garis panah bahwa integralnya nanti harus dari sini ke garis merah. Yang ini harus hijau ke biru. Tapi dalam menulis ini selalu ditulisnya ini yang lebih kecil, ini yang lebih gede. Ini yang lebih kecil, ini yang lebih gede. Y-nya jangan nulis di sini GX, ini HX. Nanti masa Y-nya lebih besar dari GX, tapi lebih kecil dari HX? Nggak bisa, itu ya. Kalau nulis ininya harus fungsi yang lebih kecil di kiri, yang lebih gede di kanan. Tapi kalau integralnya, lihat asal-usulnya. Dari mana ke mana. Oke, setelah dapat ini ya udah tinggal ngitung aja, masukkan GX, HX-nya. Ini masukkan GX sama HX-nya ke sini. Ini tinggal diintegralkan dengan mudah. Begitulah cerita saya hari ini. Kuliah kita cukup 1 jam saja ya. Ternyata kita kuliahnya udah mau habis, sekali pertemuan lagi habis. Tambah juga masih 1 kali tutorial. Kalau nggak selesai nanti tutorialnya bisa 2 kali. Setelah itu waktu sisanya bisa untuk pertanyaan-pertanyaan. Bila kalian mau bertanya keseluruhan bahan untuk UAS sama KBF 4. Nah, sampai situ dulu. Silakan kalau ada pertanyaan.
Tidak ada? Kalau tidak ada, akan saya tutup. Maaf Pak, apakah ada KBF lagi Pak setelah ini Pak? Ada. Sabtu. Di hari apa ya Pak? Bentar, ini rekamannya tutup dulu aja ya.